Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kang Bangun semua. Hari ini saya akan mereview salah satu bangunan yang sedang direnovasi oleh tim ngebangunrumah.com yang tepatnya di area Laladon. Kita bisa lihat ke sini. Awaldi, sehat? Ada tim kita sedang memproses adukan, di mana adukan ini untuk aplikasi plesteran. Semen yang kita gunakan adalah semen Dynamix, dan Sobat Kang Bangun bisa lihat pasir yang kita gunakan sangat halus dalam proses plesteran. Dan dia diayak dulu, Sobat Kang Bangun, biar tidak ada kerikil satupun yang menempel di dinding. Jadi tidak ada ruas-ruas atau lubang pori-porinya. Pekerjaan di bangunan ini sedang melakukan proses plesteran. Nah, ini hasil plesterannya, benar-benar tidak ada pori-porinya Sobat Kang Bangun. Semua dinding tertutup. Kenapa sih kalau seandainya ada pori-pori, itu bisa menyebabkan ketika hujan airnya masuk jadi lembab dan retak rambut. Gitu. Jadi proses plesteran harus dipastikan di saat implementasi materialnya serta pengaplikasian proses plesterannya itu sendiri. Ini ruang penyimpanan material kami, di mana posisi material kecil-kecil itu ditaruh di kotak yang sudah disediakan. Semen disusun dengan rapi. Nah, ini merek semen yang kami gunakan, Dynamix ya. Di sini juga ada Sika untuk waterproofingnya. Kami menggunakan merek Sika untuk waterproofing talang, kamar mandi, serta area-area basah lainnya. Nah, ini tadi adukan yang sedang diproses di depan ya. Kita takar di ember yang kecil. Nah, Sobat Kang Bangun bisa lihat ini proses plesteran yang sedang berlangsung di area dinding sebelah kanan. Nah, sebelum melakukan proses plesteran, pastikan area dinding secara keseluruhan itu disiram dulu semua. Yang kedua, itu dikamprot. Nah, ini kamprotannya. Sobat Kang Bangun bisa lihat. Nah, ini. Setelah dilakukan kamprot, dibenang terlebih dahulu berapa ketebalan plesterannya sendiri. Biasanya itu ketebalan plesterannya adalah 1,5 cm. Nah, setelah dilakukan benang, dibuatlah yang disebut namanya palaan sebagai patokan ketebalan plesteran itu sendiri. Sampai ke atas harus lurus. Bisa dilihat, ini dinding sebelah kanan. Utamakan dalam proses membangun, plesteran dilakukan di area eksterior terlebih dahulu. Jangan sampai melesternya di area dalam. Kenapa? Karena kalau hujan, dindingnya kalau belum diplester ya rembes ke dalam. Jadi maintenance-nya lebih susah. Kualitas dinding dan mutunya tidak akan sampai sesuai dengan yang diharapkan oleh mutu, waktu, dan biayanya itu sendiri. Nah, selain itu juga kami sedang memproses atau memprogres pemasangan pipa elektrikal, karena jangan sampai sudah diplester pipa titik-titik lampu dan titik stop kontaknya belum terpasang. Itu bisa bobok kerja 2 kali. Akhirnya menghambat waktu, menghambat biaya, kerja 2 kali. Jadi kami pastikan dalam proses membangun di ngebangunrumah.com itu sesuai semua dengan prosedur sistem KPI-nya yang sudah kami buat sendiri. Yang tujuannya apa? Biaya, mutu, waktunya dapat secara kualitas. Ini anak tangganya. Sobat Kang Bangun bisa lihat, ketika kita injak itu sangat nyaman, dan ketinggiannya kami buat normal 19 cm. Lebarnya itu 30 cm. Nah, bisa dilihat tumit saya. Bangunan rumah ini materialnya menggunakan bata merah, dan ada juga di lantai 3 dan lantai 2-nya menggunakan bata ringan, jadi dicampur. Masing-masing material bata merah dan bata ringan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana kalau bata merah ini kekurangannya kurang presisi. Nah, Sobat Kang Bangun semua, ini adalah area lantai 2. Tangga yang digunakan dari lantai 2 ke lantai 3 adalah baja WF menggunakan besi. Dan
Anak tangganya sendiri adalah sikuan, ya, besi sikuan. Dimana yang harus diperhatikan dalam metode pembuatan tangga besi ini adalah jarak antara anak tangga satu dengan yang lainnya, harus presisi. Nah, ini nanti anak tangganya akan kami cor menggunakan beton, gitu. Nah, kita lihat di area lantai 2 itu ada 3 kamar. Yang pertama ini kamar yang ada balkonnya menghadap ke depan, ya. Ini kamar kedua. Ini lebarnya sendiri 3 kali 3. Nah, terus ada void dari lantai 1 sampai ke lantai 3. Nah, Sobat Kang Bangun bisa lihat. Jadi pencahayaannya lumayan sangat signifikan, ya, dan memberikan nuansa terang ke area rumah itu sendiri. Nah, ini kamar ketiga, di mana panjangnya itu 3,5 meter, lebarnya 2,5, dan ada jendela di sini, Sobat Kang Bangun. Nah, bisa duduk juga nih. Nah, bisa dilihat semua sudah terpasang pipa-pipa listrik. Dan ada 1 kamar mandi di lantai 2. Karena area tanah belakangnya itu miring, jadi sehingga kita mengikuti tanah, ya. Ini panjang kayak lebarnya itu 1,5 kali 1,5. Dan ketinggian setiap pintunya ini adalah 2,5. Semua areanya 2,5. Nah, ini adalah ruang keluarga. Nah, ini balkon. Jadi untuk ruang santai, ya, santai keluarga. Luasnya sendiri 3 kali 4, ya. Lebarnya 3, panjangnya 4, jadi 12 meter persegi. Dan ketinggian bangunan di lantai 2 itu adalah 3,5 meter. Lantai satunya 3,7 sampai ke bondek. Jadi kalau jadi plafon yang bawah itu 3,5, lantai 2-nya 3,25. Nah, ini semua area betonnya menggunakan bondek. Nah, bisa dilihat inilah hasil pengecoran kami, Sobat Kang Bangun semua. Presisi dan memang full sesuai dengan ukuran si betonnya itu sendiri. Untuk ukuran kolomnya sendiri adalah 30 kali 15. Nah, ini rumah cukup lumayan luas karena luasan tanahnya sendiri kurang lebih 115 meter persegi. Kita naik ke lantai 3, kita lihat di lantai 3 ada apa. Oke, Sobat Kang Bangun, kita sudah berada di lantai 3, di mana ini adalah area rooftop dalam posisi penyimpanan toren dan outdoor AC. Dan ada area yang terbukanya, Sobat Kang Bangun bisa lihat. Ini buat apa sih? Nah, ini biasanya untuk kita naruh treadmill di saat olahraga dan lain-lain. Kami sediakan stop kontak juga. Nah, ini yang kita lihat tadi di lantai 2, voidnya nyambung sampai ke lantai 3. Kita naik ke talang, ya. Oke, Sobat Kang Bangun. Nah, ini untuk area atapnya, dimana ini plat beton talangnya sendiri, ya. Bisa dilihat kemiringannya. Dan biasanya kami gunakan waterproofing dulu. Yang tadi kita lihat di bawah itu sika. Nah, ini leherannya. Atap yang digunakan adalah atap bitumen. Nah, ini. Jadi dia itu yang disebut juga atap aspal, dimana dia tuh lembaran, ya. Lembaran, sistemnya itu lem. Lapisan sebelum dipasang atap bitumen ada rangka baja, aluminium bubble, triplek 9 mili, underlayer, baru atap bitumen. Dimana ukuran setiap genteng atap bitumen ini adalah lebarnya 5 cm, panjangnya itu 30 cm. Jadi sistemnya lem, sudah ada lemnya, Sobat Kang Bangun semua. Nah, kita lihat nih, bisa diinjak, ya, karena memang sudah terlapis oleh triplek. Nah, kelebihan atap bitumen yang pertama itu tahan lama, tahan sampai 30-40 tahun. Yang kedua, dia itu rapat banget, ya, jadi tidak akan ada kebocoran atau celah-celahnya. Nah, ini bisa dilihat. Yang ketiga, ketika ada panas, hujan segala macam, dia tidak akan tembus karena dia aspal, ya.
dia punya ruas-ruas sendiri untuk tidak dimasuki oleh air dan lain-lain. Nah, selain itu juga proses pemasangan atap bitumen ini harus perlu ketelitian. Karena ya satu-satu Sobat Kang Bangun, dan dipastikan lurusnya, jangan sampai belok-belok. Nah gitu. Nah, ini areanya. Dan kita lihat pembuangan atapnya pun semua ada talang ya. Jadi tidak ada air yang menumpuk, serta pembuangan pipanya sendiri itu vertikal ke bawah, lurus langsung ke saluran. Oke, Sobat Kang Bangun, kita kembali ke lantai 3. Nah, setelah ini biasanya Sobat Kang Bangun langsung di waterproofing menggunakan aquaproof warna hitam. Agar apa? Terjaga dari pemudaran aspalnya sendiri, mengelupas gitu, untuk supaya tahan lama. Nah, ini pembuangannya. Ini ketika air hujan turun langsung buang ke sini. Sobat Kang Bangun, ini adalah area lantai 3 di luar dari area rooftop yang untuk penyimpanan toren dan lain-lain. Nah, di mana? Di sini ada view langsung Sobat Kang Bangun ke depan. Jadi anginnya itu berhembusnya lumayan kencang. Nah, rencana nanti ini akan dipasang oleh cutting laser gitu.